Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita tetap semangat dalam belajar meskipun saat ini kita masih harus belajar dari rumah masing-masing. Materi kita hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun, terkait surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelum kita memulai pembahasan pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu antara lain membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, memahami isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, menulis surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, menghafal surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, bergotong royong membersihkan kelas. Gambar 2, saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Gambar 3, membantu mendorong gerobak kakek tua. Gambar 4, membantu bunda mencuci piring di dapur. Dari gambar-gambar tersebut, kita akan mengetahui hubungan gambar-gambar tersebut dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah kita membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3, mari kita bersama-sama memahami isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3.
Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Potongan surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling tolong-menolong kepada sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seperti contoh, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya kita hindari atau kita tolak, karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi, jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau untuk sholat berjamaah, maka kita harus mendukungnya, karena itu semua termasuk perbuatan yang baik. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir. Akan tetapi, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada surat Al-Maidah ayat 3 ini juga diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu pula, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesimpulan, surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 3 mengajarkan kita agar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.